Shalom, kami dari kelompok kecil 29 ingin mempresentasikan tentang Leininger. Leininger lahir di Sutton, Nebraska pada tanggal 13 Juli 1925 dan meninggal pada tanggal 10 Agustus 2012. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Leininger yaitu mulai dari diploma pada tahun 1948 di Santo Anthony Hospital School of Nursing di daerah Denver hingga menjadi gelar ketujuhnya yaitu Profesor Emeritus di Wayne State University. Teori-teori yang diungkapkan oleh Leininger yang pertama nursing, keperawatan bersifat kemanusiaan dan ilmiah yang berfokus pada fenomena keperawatan manusia dan aktivitas caring untuk mempertahankan kesejahteraan melalui gaya keperawatan yang bermakna dalam budaya. Yang kedua, kultur atau budaya. Pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya yang mempengaruhi pemikiran, keputusan, dan tindakan pada jalan tertentu. Dan yang ketiga, perawatan yang sesuai dengan budaya. Hal ini digunakan secara sensitif melalui pengetahuan yang sesuai dan cocok dengan nilai budaya, kepercayaan, dan jalan hidup seseorang untuk kesehatan dan kesejahteraannya. Budaya dan universalitas. Yang pertama, keragaman budaya, yaitu perbedaan yang dapat ditemukan pada dan di antara budaya. Contohnya, dalam mengamati pola dalam perilaku manusia dapat mengungkapkan kepada perawat profesional lainnya mengenai tindakan yang akan memaksimalkan informasi kesehatan untuk membantu proses penyembuhan. Kedua, universalitas budaya, yaitu mengacu pada perawatan yang umum atau arti serupa yang jelas di antara banyak budaya dan kesamaan yang ada di dalam budaya yang berbeda. Contohnya, nilai atau norma yang diyakini dan dilakukan hampir oleh semua kultur seperti budaya berolahraga dapat membuat badan sehat dan bugar. Lalu, budaya minum teh dapat membuat tubuh sehat dan bugar. Transcultural Nursing. Transcultural Nursing adalah suatu area atau wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokusnya untuk memandang perbedaan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan, sehat dan sakit yang didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan dan tindakan, dan ilmu yang digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan, khususnya budaya dan keutuhan budaya pada manusia. Kemudian ada environment atau lingkungan. Environment atau lingkungan adalah konteks lingkungan yang merujuk keseluruhan kejadian atau pengalaman yang memberikan makna pada ekspresi seseorang, interpretasi dan interaksi sosial, ekologi, spiritual, sosiopolitik, dan teknologi tertentu pada pengaturan budaya. Nursing Care Actions and Decisions. Yang pertama yaitu pelestarian atau perawatan budaya, di mana mempertahankan nilai dan gaya hidup perawatan yang berharga. Yang kedua yaitu penyesuaian diri atau perundingan perawatan budaya, yang di mana beradaptasi dengan yang lain untuk kesehatan yang berharga. Yang ketiga yaitu pola ulang atau pembuatan struktur klien yang memodifikasi jalan hidupnya untuk hasil kesehatan yang baru dan yang bermanfaat. Kemudian ada asumsi teori. Yang pertama yaitu perawatan atau care, di mana perawatan atau care ini merupakan kesatuan dan pusat domain keperawatan, di mana berhubungan dengan bimbingan, bantuan, dukungan perilaku pada individu, keluarga, dan kelompok. Yang kedua yaitu perawatan kemanusiaan dan ilmiah, atau humanistic and scientific care, yaitu inti dari pertumbuhan, kesejahteraan, kesehatan, di mana juga dapat bertahan hidup dan juga dapat menghadapi kecacatan atau kematian. Nah, kemudian yang ketiga ada peduli caring, yang keempat ada perawatan budaya atau culture care. Kemudian yang kelima ada perawatan budaya untuk ekspresi, lalu yang keenam ada perawatan budaya untuk nilai kepercayaan dan praktik, lalu hal yang mempengaruhi dan ditanamkan pada lingkungan, pada pandangan, pada faktor struktural sosial dan konteks etnohistoris. Baiklah, yang selanjutnya adalah ajaran dan prediksi teoritis. Yang pertama, kita harus memperhatikan dan menyadari bahwa perawatan budaya ini merupakan suatu hal yang unik, tetapi kita sebagai perawat harus menyadari
dan berhati-hati dalam memberikan perawatan budaya sehingga perawatan budaya yang kita berikan itu sesuai dengan budaya yang ada. Lalu yang kedua, ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan seperti pandangan dunia, beberapa faktor struktural, historis, konteks lingkungan bahasa, baik itu perawatan umum juga dan perawatan profesional, itu memberi pengaruh yang penting terhadap pola perawatan budaya. Sehingga sebagai perawat kita harus mengetahui faktor-faktor tersebut secara sadar dalam pemberian perawatan jasmani dan dengan budaya yang sesuai. Dan yang ketiga ada faktor generik dan profesional dalam konteks lingkungan yang beragam. Hal ini sangat mempengaruhi hasil kesehatan dan penyakit, di mana hal ini faktor kesehatan dan generik ini harus diteliti, dipelajari, bahkan dibawa bersama dalam praktik perawatan guna untuk memuaskan perawatan klien yang mengarah pada kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian yang keempat ada 3 tindakan dan arah keputusan yang dapat memimpin untuk menyediakan jalan perawatan kesehatan yang sesuai dengan budaya, aman dan pada budaya, di mana perawatan budaya itu harus mengintegrasikan pendekatan perawatan untuk merubah praktik perawatan penyedia yang sesuai dengan perawatan budaya dengan cara meningkatkan kompetensi budaya sehingga itu dapat meningkatkan hasil kesehatan klien. Kemudian yang harus diperhatikan selanjutnya adalah faktor struktural seperti soal struktural sosial individu, keluarga atau kelompok, itu harus dipelajari, dinilai, dan ditanggapi dalam hubungan perawat klien yang dinamis dan kooperatif. Berikut ini adalah referensi materi kami, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan, dan terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati.